Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, menjelang sore, mau selamat malam. Bersama lagi Dani Medio di podcast Pertanian dan Teknologi bekerja sama dengan BSIP Perkebunan. Dan sekarang saya ada di mana? Saya ada di Manado, Sulawesi Utara, yaitu di BSIP Tanaman Palma. Di samping saya, ibu yang cantik jelita ini, Ibu Dr. Stefi Karo adalah kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma atau kita biasa sebut BSIP Palma. Apa kabar Bu Stefi? Kabar baik Pak Dani. Wah, saya bisa sampai Manado Bu Stefi. Iya Pak, selamat datang di Manado Pak. Oke Bu Stefi, ini kita sekarang lagi podcast nih ya, bareng dengan Bu Stefi. Khususnya nih teman-teman nanti Sobat Tani melihat semua nih Bu Stefi. Ya. Tolong perkenalkan diri Bu Stefi, di kantor apa nih sekarang Bu Stefi bertugas. Kemudian kan dulu kita kenalnya dengan Balit Palma ya. Sekarang katanya udah berubah. Bu Stefi bisa sampaikan ke teman-teman Sobat Tani. Ya. Siap, terima kasih ya Pak Dani. Jauh-jauh nih dari Bogor ke Manado ya. Nah, jadi Sobat Tani, ini Pak Dani nih datang nengok kami. Jadi kantor kami sekarang namanya BSIP Tanaman Palma. Nah, Pak Dani, sebelumnya kan lebih dikenal dengan Balit Palma. Betul. Setelah terjadi transformasi kelembagaan, jadilah kita Balai Standarisasi Instrumen Tanaman Palma gitu. Dan kami di sini Pak, kami ada 9 komoditas. 9 komoditas ya? Ya. Jadi kelapa. Kelapa. Ya kan? Terus sawit. Sawit. Ya. Terus aren. Aren juga ya? Ya. Pinang. Wah, pinang juga? Ya. Wah. Lontar juga. Oh, lontar ya. Itu banyak di daerah Nusa Tenggara. Nusa Tenggara ya, lontar sama ya. Jeneponto. Baru ada gewang. Gewang. Ya. Nipah. Nipah, oh teman-teman. Kurma. Kurma. Ya. Oh, kurma juga ada ya? Ya. Wah, oh pantas tadi saya masuk di depan pintu gerbang tuh ada pohon kurma banyak gitu ya? Ya. Wow, itu termasuk sagu juga. Sagu ya, sagu tadi kan baru 8. Betul. Sama sagu. Tambah 9 ya, oke. Nah, sekarang kan baca di depan itu ada Balai Pengujian. Itu seperti apa Bu Stefi kalau pengujian itu Bu Stefi? Oh gitu ya. Jadi di sini untuk pengujian yang kami lakukan ya. Untuk pengujian-pengujian di laboratorium kami. Laboratorium ya. Jadi untuk laboratorium kami itu kami sebenarnya punya ada beberapa laboratorium. Ada laboratorium ekofisiologi. Ada ekofisiologi. Kemudian ada laboratorium pasca panen. Wow. Laboratorium hama penyakit dan laboratorium pemuliaan. Lengkap ya Bu Stefi ya. Jadi misalnya teman-teman yang dari khususnya di Sulawesi Utara itu kalau mau berkunjung ke sini, baik bahkan tadi 9 komoditi yang khususnya tanaman palma ya, palma yang tadi dari mulai sawit, kemudian kelapa, kemudian ada kurma, bahkan ada lontar, kemudian sagu. Nah Bu Stefi, berarti wilayah kerjanya atau tusinya itu nasional Bu Stefi? Iya Pak. Iya kan kita nasional kan karena Balai Komoditas ya Pak. Nah terus yang menarik Pak Dani, yang tadi saya sampaikan laboratorium kami, yang laboratorium ekofisiologi itu sudah terakreditasi. ISO 17025. Wow, keren. Jadi ada beberapa namanya juga Balai Pengujian sekarang ya. Harus terstandar dan memang sudah punya ISO International Standard Organization-nya ya. 17025. Wow, keren. Bu Stefi, tadi ini saya kagum banget Bu Stefi, ini di belakang kita nih teman-teman Sobat Tani, gila nggak kelapa semua ya. Kalau Bu Stefi yang kita lihat ini kelapa apa Bu Stefi ini? Di sini di lahan ini ya, di kebun kami ini ada kelapa dalam mapanget. Kelapa dalam mapanget. Kita jadikan sumber benih. Kemudian juga kita tanam kelapa hibrida di sini Pak. Ada juga ya. Dan ini adalah jarak dan sistem tanam. Untuk kelapa kan ada jarak sistem tanam 6x16. Itu yang bisa untuk intercropping Pak. Jadi bisa ada kelapa, ada tanaman lainnya. Iya. Tinggal milih Sobat Tani mau pilih yang mana nih. Iya, ini kalau lihat Sobat Tani, saya keliling sini aja seharian nggak selesai nih Bu Stefi nih. Iya Pak. Gede banget saya bilang nih, wah ini keren. Saya beruntung banget nih Sobat Tani bisa datang ke Tanaman Palma. Bu Stefi, apalagi yang Bu Stefi ingin ceritakan Bu Stefi? Ini kan kami instalasi pengujian mapanget kan. Nah, kami masih ada 3 lokasi lagi Pak Dani. Punya lokasi, bukan hanya di sini. Instalasi pengujian bukan hanya di sini aja. Di mana aja? Jadi kami masih ada 3 lokasi. Dan jaraknya tidak terlalu jauh dari sini. Dari sini? Ya, mungkin 10 menit nyampe. Ada yang dekat banget dengan bandara. Dekat bandara. Instalasi pengujian Kima Atas. Instalasi pengujian
Kima atas. Terus ada yang di samping kebun ini instalasi pengujian paniki. Instalasi pengujian paniki. Paniki itu nama tempat. Ya, nama tempat. Terus yang satu itu instalasi pengujian kayu watu. Instalasi Deket banget dengan kayu watu. Transmart. Kalau Sobat Tani berkunjung ke Manado, pintu masuk kota Manado, pasti tuh bisa instalasi nyampe. pengujian kayu watu. Itu malah dekat dengan kota ya? Ya, dekat banget, Pak. Wow. Nah, di sana. Jadi di instalasi pengujian tuh berbagai tanaman ada di situ, khusus tanaman palma. Ya, kalau khusus untuk kelapa ada hampir 100 jenis kelapa, Pak. Dari seluruh Indonesia kita tanam. Ada di sini. Ya. Itu sebagai apa, Bu? Kenapa jadi kan itu kan kita koleksi sebagai plasma nutfah, Pak. Wow, itu terus kekayaan kita evaluasi, Pak, gitu kan. Terus beberapa jenis itu bisa kita jadikan untuk merakit kelapa-kelapa baru itu, Pak. Sampai ke situ ya? Iya. Bukan main, Indonesia punya lembaga yang seperti itu loh, Bu Stefi. Jadi teman-teman Sobat Tani, ya nun jauh di sana di luar Sulawesi Utara, yang di Jawa, yang di Kalimantan, ternyata di sini bagaimana Bu Stefi bilang ini bisa merakit kelapa-kelapa baru. Iya, Pak. Itu maksudnya gimana? Jadi jenis-jenis kelapa di sini kan sudah dievaluasi. Terus nanti bisa terjadi dibuat persilangan hand pollination itu. Persilangan buatan kita. Jadi Sobat Tani pingin, misalnya kelapa hibrida yang Kina 1, kita bisa siapkan di sini. Wow. Seperti itu. Berarti yang diproduksi oleh BSIP Tanaman Palma itu udah banyak, Bu? Iya, Pak. Yang tadi bilang kelapa baru itu. Ya, contohnya? Dan sudah. Jadi ada hibrida Kina 1, Kina 2, Kina 3, Kina 4, dan Kina 5. Wow, ternyata banyak. Ada juga Pak Dani yang terakhir kita lepas itu namanya kelapa Hengneo. Hengneo? Itu, ya. Itu pohon induknya di sini? Ada, Pak Dani. Itu asalnya dari kelapa apa? Hengneo itu? Kalau Hengneo itu genjah kuning Bali kita silangkan dengan genjah kuning Bali disilangkan dengan kelapa dalama panget. Kelapa dalama panget. Itu, Pak. Oh, yang dibilang kelapa-kelapa dalam tuh rupanya di sini banyak, Pak. Kita jenisnya. Kalau kelapa dalam tuh bedanya dengan kelapa yang genjah tadi, Bu Stefi, apa sih, Bu? Nah, kalau kelapa dalam itu, Pak, ukuran batangnya gede. Gede. Ini kayak gini nih. Iya. Ini kelapa dalam. Kan? Ya. Oh. Nanti kalau yang kelapa genjah seperti yang Bapak masuk tadi, yang pendek-pendek itu. Yang pendek-pendek udah berbuah itu. Itu genjah. Genjah. Ukuran buahnya lebih kecil dari kelapa dalam. Saya kira cuma padi genjah. Ada, kelapa juga ada. Genjah. Artinya kalau genjah itu, Sobat Tani, kalau saya nggak salah, saya koreksi. Itu umurnya untuk berbuah tuh pendek, lebih cepat berbuah. Pohonnya pendek, Pak. Pendek pohonnya, terus lebih cepat berbuah. Berapa tahun durasinya? Sejak ditanam, Pak Dani. Sejak tanam, ya. Sejak tanam itu sekitar 1 tahun 8 bulan. Sudah mulai berbuah. Udah belajar berbuah ya? Wow. Jadi kalau yang kelapa dalam kan biasanya 4 tahun. Lama itu. Ini 1 tahun 8 bulan. Wow. Sudah mulai keluar bunganya. Di sini ada benih-benihnya? Ada, Pak. Sekalian Bapak nyicipin juga ada, Pak. Yang genjah? Ya, yang genjah. Genjah apa? Ada genjah yang sudah ada di kami, ada genjah salak. Genjah salak? Kalau yang salak itu yang sabunnya warna hijau. Oke, sabunnya warna hijau. Ya, kalau yang warna coklat itu genjah raja, Pak. Oh, ada warna coklat juga? Genjah raja? Ya, terus ada juga yang warna kuning. Pasti genjah kuning? Iya, Bapak mau lihat. Ada nggak nih? Iya, ada nanti di soalnya kosong terus mejanya nih. Itu disiapin, Pak. Wih, ini ada Bu Cibun di sini. Lihat deh, ini artis Bu Cibun yang biasa di sosmed nih. Ini boleh diminum? Silakan, Ibu Dr. Stefi nggak dikasih? Iya. Oh, ada. Ayo, Pak, diicipin, Pak. Pasti suka. Ini namanya apa, Bu Stefi? Genjah kuning nias. Genjah kuning nias. Oh, ini yang dibilang. Ini kan kecil kan buahnya? Dibilang teman-teman katanya di Palma itu pada nih ada kelapa genjah yang kuning. Tuh ada kuning nias, ada kuning Bali kalau nggak salah. Iya, ada kuning Bali katanya. Kemudian ada, satu lagi Bu Stefi. Apa? Ido, kelapa bido. Oh, kelapa bido. Itu kami tanam tidak di kebun sini, Pak. Kalau Bapak mau lihat, ada ya? Ada di kebun kami. Kelapa bido, saya pernah ke Ternate ya. Di Morotai. Tapi bukan di Morotainya, saya waktu itu ke Sofivi. Oh ya, di Sofivi di waktu itu masih sekarang BSIP Maluku Utara. Saya menemukan ini pada nih kelapa bido katanya. Aslinya dari Morotai. Yang di pohon induknya ada sekitar 300 atau 500
Di Palma katanya betul? Iya ada Pak. Wah, Hampir berarti nggak salah dong. Nanti saya ajak Bapak lihat-lihat dong. Kita coba dulu ya ini ya. Tapi kita coba dulu ya, Pak. Ini namanya kelapa genjah kuning nias. Gimana Pak? Beda kan? Mantap banget. Apalagi panas-panas begini Uduh, Pak. Ini teman-teman, wah ini saya jarang banget nemuin kayak gini. Kalau di Bogor gede-gede, kelapa muda. Tapi terus ini manis lagi Pak kan? Beda kan Pak? Rasanya ini ya. Khas kan? Khas banget. Dan ini kalau genjah itu rasanya beda-beda juga. Jadi memang kalau genjah itu memang airnya lebih manis Pak dibandingkan kelapa dalam. Apa pengaruh karena umurnya cepat berbuah? Jadi itu? Memang dia genetis juga sih Pak, bawaan genetis, dari ya genetis. Tapi kami juga ada kelapa. Ini kan warna hijau, warna kuning Pak. Ada yang hijau Pak. Yang hijau lagi lain rasanya. Jadi banyak jenis kan kelapa genjah kami Pak. Wow. Ini baru salah satu loh Pak. Baru masih salah ada satu Sobat Tani. Makanya datang ke Sulawesi Utara. Ada di BSI Tanaman Palma, kelapa banyak di sini. Ya Bu ya. Pokoknya anytime ayo ke BSI Tanaman Palma. Oke Bu Stefi, ini kan tadi kelapa dalam, kelapa genjah, ada kuning nias, ada genjah salak dan ternyata banyak. Bu Stefi, ada kelapa bido tadi ya? Ada. Itu kelapa bido tuh termasuk sumber daya genetik kita ya Pak? Iya, ya Bu ya? Iya. Apa ini plasma nupa asli dari Indonesia ya? Iya. Termasuk kan dari, ini? Iya, itu kan dari Morotai Kabupaten Pulau Morotai. Kalau ini kan dari Sumatera Utara Pak. Ini Sumatera Utara ya? Kan? Iya kan betul. Genjah kuning nias. Nias, betul. Pak, Pulau Nias ya. Jadi ternyata plasma nutfah khususnya kelapa nih teman-teman itu Indonesia luar biasa. Harus kita lestarikan dan Bu Stefi dengan teman-temannya, timnya ini terutama BSIP Kementerian Pertanian nih punya lembaga yang luar biasa. Iya Pak. Yang perlu kita manfaatkan. Ini milik kita semua Bu. Iya Pak. Yang mau belajar. Wow. Sampai terpesona saya. Saya mau ajak Bapak ya ke kebun kami. Nanti kita ke kebunnya muter-muter Bu ya. Ya muter lagi Pak. Pokoknya kita kita eksplor kelapa-kelapa yang ada di sini. Siap, Tapi Pak. bukan hanya kelapa sebetulnya Bu ya. Ada kurma juga ada kurma. yang diuji di sini dan dipelajari sehingga menghasilkan varietas baru ya boleh dikatakan begitu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Bu Stefi, harapan ke depan seperti apa sih Bu tentang tanaman palma? Harapannya ya. Ke depan tuh. Kita berharap ini semakin banyak masyarakat nih menanam kelapa, terutama yang varietas unggul. Karena kan Pak, kalau kita menanam dari varietas yang tidak kita pilih, itu produktivitasnya rendah Pak. Kan hanya sekitar 1,1 ton, setara kopra per hektar per tahun untuk kelapa dalam. Kita punya varietas unggul itu produktivitasnya 3,5 ton, setara kopra per hektar per tahun. Nah, kemudian kalau kelapa genjah, kita tentunya akan memberikan rekomendasi untuk kelapa-kelapa yang cepat berbuah. Termasuk nanti kita bisa juga memberikan rekomendasi untuk teknologi budidaya Pak Dani, untuk petani, untuk masyarakat dimanapun Pak, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote ya Pak. Bisa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Siap pokoknya Pak untuk pendampingan. Bu, tadi saya kelapa dalam, berarti kalau kelapa dalam tinggi-tinggi Bu ya? Iya Pak. Kalau kelapa dalam nggak ada yang pendek? Kalau kelapa dalam itu kayak bido itu kelapa dalam Pak, pendek. Jadi tapi pendek? Iya. Tapi genjah? Itu, iya, jadi sifatnya itu seperti genjah, tapi buahnya gede. Berarti tidak semua kelapa dalam itu tinggi-tinggi. Ternyata ada kelapa bido itu yang pendek Pak. Saya soalnya pernah ngelihat dan itu bisa ditanam di depan rumah juga ya Bu bisa, ya? Bisa Pak. Kayak gini-gini bisa Bu ya? Bisa. Jadi sebagai estetika taman ya Bu ya? Wow, keren. Ada benihnya pokoknya di sini Pak. Siap pokoknya Pak. Bu Stefi, saya dengar juga budidaya kelapa atau benih kelapa tuh udah terstandar juga ya, harus sudah menuju standar ya. Kita ada SNI-nya. Nah, ini yang sementara kita siapkan ini Pak. Ya kan? Untuk SNI untuk budidaya kelapa dalam sistem monokultur. Kita lagi sementara kan ini siapkan. Ini Bu Stefi dengan timnya lagi menyiapkan standar nasional Indonesia tentang budidaya benih untuk kelapa dalam. Untuk dengan sistem monokultur. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Sekarang ada BSIP, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, itu tugasnya untuk standarisasi atau standar kelapa dalam dan kelapa lainnya itu ada di sini. Ini yang nanti lagi disiapkan Bu ya oleh tim ya Bu ya.
namanya tim Komtek ya Bu ya. Tim Komtek. Kalau di kita tuh 6518. Jadi Perkebunan. Bu Stefi dengan tim sekarang lagi menggarap rancangan standar ya nasional Indonesia ini untuk menuju SNI tentang budidaya kelapa dengan sistem monokultur. Kelapa dalam. Wow. Kita mulai dulu kelapa dalam Pak, satu-satu kan. Setelah itu nanti kelapa ganja. Oke, Bu Stefi. Berarti kalau teman-teman mau ke sini, gimana caranya? Kalau mau berhubungan dengan Palma seperti apa? Ya, jadi kan kami itu ada informasi untuk layanan publik, Pak. Kan ada websitenya. Silakan masuk ke situ, informasinya tersedia, Pak, dan kami akan memberikan respons dengan cepat. Websitenya ada di sini nih ya? Iya. Ada di sini nih. Nanti lihat BSIP Tanaman Palma. Tanaman Palma ya, BSIP Tanaman Palma, Kementerian Pertanian. Nah, nanti ada di sini. Jadi kita langsung bisa masuk website. Ada medsosnya juga Bu ya? Ada Pak, medsos kita Pak. Masuk aja Pak. Ada media sosialnya, IG ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube juga ya? Oke, keren. Jadi teman-teman jangan lupa follow sosial medianya BSIP Tanaman Palma, Pak Dani. Wah, Bu Stefi, kita singkat tapi isinya daging kelapa semua nih. Iya Pak. Nanti kalau selesai diminum bisa nanti dibelah kok Pak. Biar Bapak icipin ini. Seperti apa sih daging buah kelapa. Kalau gitu Bu Stefi, terima kasih. Oke, siap Pak Dani. Mudah-mudahan ini bermanfaat, singkat tapi bermanfaat. Kita minum kelapa dulu Pak. Ayo. Oke Pak, ayo Sobat Tani. Kalau ingin minum ini, ayo ke BSIP Tanaman Palma. Oh, keren. Seger ya Pak? Oh, seger banget. Oke, sampai ketemu kembali di podcast BSIP Perkebunan bekerja sama dengan BSIP Tanaman Palma dan podcast pertanian teknologi. Assalamualaikum dan selamat siang.